Halo guys, apa kabar semuanya? Hari ini aku bakal presentasiin lagi laporan CBL aku yang kedua. Kemarin aku udah ngerjain yang pertama itu sendiri, sekarang aku berkelompok. Aku presentasi dengan tema strategi membangun sikap anti korupsi dalam lingkungan akademik dan sosial. Oke, untuk presentasi kali ini aku berkelompok yaitu bersama Danar Aptian Hidayatama, terus aku sendiri Anissa Ilmadiani. Lanjut slide berikutnya. Di sini aku bakal ngejelasin pengertian korupsi dan nilai integritas. Apa sih pengertian korupsi? Di sini aku udah ngejelasin pengertian korupsi itu adalah perilaku menyimpang dari norma kebenaran dan keadilan oleh individu atau kelompok yang berwenang dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok melalui penyalahgunaan wewenang. Lalu di sini ada pengertian dari nilai integritas yang dimana kesatuan antara ucapan, pikiran, dan tindakan yang selaras dengan prinsip kebenaran, kejujuran, serta tanggung jawab tanpa terpengaruh oleh tekanan atau insentif yang tidak pantas. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab korupsi di internal maupun di eksternal. Yang pertama, faktor internal, yang dimana kurangnya kesadaran etis, lemahnya moral pribadi, keinginan berlebihan akan keuntungan material, dan kurangnya tanggung jawab pribadi. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yang dimana lemahnya sistem pengawasan, ketidakjelasan aturan, sanksi yang tidak tegas, budaya sedekah atau gratifikasi yang merajalela, dan kesengajaan sosial ekonomi yang sangat luas. Oke, untuk slide selanjutnya, slide ini aku bakal ngejelasin tentang analisis masalah dari laporan yang sudah kami buat. Yang pertama ada identifikasi masalah inti, yang dimana bentuk korupsi, yaitu uang pelicin yang diminta aparat kelurahan adalah sebuah tindakan pidana korupsi. Menurut UU Tipikor, penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kedua ada faktor penyebab masalah di eksternal maupun di internal. Untuk di eksternal sendiri yaitu lemahnya pengawasan terhadap aparat kelurahan, ketidakjelasan prosedur pengajuan yang membuat ruang untuk penyalahgunaan, dan budaya yang merespons permintaan tidak pantas dengan ketakutan. Untuk di internal sendiri yaitu kurangnya pengetahuan tentang cara melaporkan secara aman tanpa merusak hubungan institusional serta ketakutan akan konsekuensi pribadi atau institusional. Lalu yang ketiga ada titik kunci penyelesaian, yang dimana perlu pendekatan terstruktur yang mempertimbangkan kedua aspek, menindaklanjuti korupsi dan menjaga hubungan institusional. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi terbuka antara pihak kampus dan pimpinan kelurahan tanpa menargetkan individu secara langsung terlebih dahulu, dan pemberdayaan mahasiswa dengan prosedur pelaporan secara aman. Untuk slide selanjutnya bakal dibantu jelasin sama teman aku ya guys. Perspektif hukum Undang-Undang Tipikor, sanksi, hak korban atau saksi atau terlapor. Undang-Undang Tipikor itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur definisi, jenis tindak pidana korupsi, dan mekanisme penuntutan. Ada dua sanksi. Yang pertama itu sanksi termasuk pidana penjara 1 tahun hingga mati, pidana denda, pembatalan hak politik, dan pencabutan izin berusaha. Kemudian ada hak korban atau saksi terlapor, yaitu korban berhak mendapatkan ganti rugi dan perlindungan. Kemudian saksi berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman, dan terlapor berhak mendapatkan pembebasan yang adil, pengacara, dan tidak dipenjara tanpa tuntutan yang sah. Dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara ada dua, yaitu terhadap masyarakat itu menurunkan kualitas layanan publik, menambah beban biaya hidup, memperparah kesenjangan sosial, kemudian ada merusak kepercayaan antar warga dan menghambat akses ke pendidikan dan kesehatan yang layak. Kemudian dampak terhadap negara itu ada menurunkan pendapatan negara, atau contohnya seperti pungutan liar, penyimpangan APBN atau APBD. Kemudian ada merusak citra internasional, ada menghambat investasi asing dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta merusak kepercayaan pada lembaga negara. Rencana upaya pencegahan dalam kampus atau masyarakat
itu ada di lingkungan kampus. Yang pertama ada menyertakan materi etika dan anti korupsi dalam kurikulum setiap program studi. Yang kedua ada membentuk badan pengawasan internal untuk memantau transparansi pengelolaan keuangan dan penyaluran beasiswa. Yang ketiga ada menumbuhkan budaya berbicara benar dan melaporkan pelanggaran tanpa takut. Kemudian upaya pencegahan di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada melakukan kampanye peningkatan kesadaran anti korupsi melalui media massa dan digital. Kemudian ada memperkuat sistem pengawasan lembaga publik dan memperdayakan masyarakat untuk memantau. Dan yang terakhir menciptakan insentif bagi individu atau lembaga yang berperilaku baik dan transparan. Dalam slide ini, apa sih peran mahasiswa dalam pelayanan publik anti korupsi? Yang pertama, sebagai agen perubahan yang mengorganisir atau berpartisipasi dalam kampanye anti korupsi di kampus dan masyarakat. Yang kedua, sebagai pengawas, yang dimana mereka memantau pelaksanaan kebijakan publik di sekitarnya dan melaporkan pelanggaran yang terdeteksi ke lembaga yang berwenang, seperti KPK. Lalu yang ketiga, sebagai pemimpin masa depan, yang dimana harus menanamkan nilai integritas dalam diri sendiri dan juga mengedukasi teman sebaya serta keluarga tentang bahaya korupsi. Lalu yang keempat, sebagai pelaku layanan, yang dimana harus berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mempromosikan transparansi dan keadilan seperti pengabdian masyarakat di daerah terpencil. Lalu kesimpulan dari laporan yang sudah kita paparkan ini yaitu membangun sikap anti korupsi dalam lingkungan akademik dan sosial membutuhkan kerjasama seluruh pihak, yaitu lembaga negara, kampus, masyarakat, dan terutama mahasiswa sebagai agen perubahan. Landasan utama adalah peningkatan kesadaran nilai integritas, perkuatan sistem hukum dan pengawasan, serta penumbuhan budaya transparansi dan keadilan. Hanya dengan demikian, korupsi dapat dicegah dan masyarakat serta negara dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Terima kasih semuanya, terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi.